Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Maka kita lanjutkan sesi kedua kita, yakni syarah Ibnu Aqil sampai di bait yang ke-35. Yang isi baitnya pernyataan Imam Ibnu Malik, warfa biwawin wa biya, ya. Warfa biwawin wa biyajrur wansibi, ya, warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Salima jam'in amir, salima jam'i, ya, seharusnya enggak tanwin itu, ya, salima jam'i amirin wa mudnibi. Baik. Jadi inilah bait yang kelima dari Imam Ibnu Malik. Jadi beliau mengatakan warfa biwawin, dan rafa'kanlah dengan waw, wa biyajrur wansib, dan dengan ya engkau jarkan dan engkau nasabkan. Jadi engkau rafa'kanlah dengan waw, dan dengan ya engkau menjarkannya dan menasabkannya. Apa itu? Salima jam'i amirin wa mudnib. Ya, ini yang selamat dari jamaknya si Amir, ya, yang selamat dari jamaknya kata Amir dan jamaknya kata mudnib. Apa jamaknya kata Amir, ikhwah? Iya, Amiruna. Apa jamaknya kata mudnib? Mudnibuna. Nah, ini merupakan yang selamat, ya. Kenapa di sini dibilang yang selamat? Ya, karena memang dia selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Kan gitu, oleh karena itu yang selamat. Nah, jadi Amirun dan mudnibun ini itu kita rafa'kan dengan waw, dan dengan ya kita jarkan dan kita nasabkan. Ya, jadi Amirun wa mudnibun itu kita rafa'kan dengan waw, dan dengan ya kita nasabkan dan kita jarkan. Sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Malik, warfa' biwawin wa biyajrur wansib. Ya, wa biyajrur wansibi. Salima jam'in amiri, salima jam'i amirin wa mudnibi. Iya, berarti ini maudhu baru, ya. Nah, demikian. Hah? Iya, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, jadi dari sini, ya, dari pernyataan ataupun dari baitnya muallif kita bisa ketahui berarti yang perlu kita rafa'kan dengan waw dan kita nasabkan dan jarkan dengan ya itu adalah jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahunya? Ya, karena dia bilang jam'i amirin wa mudnib, berarti jamak mudzakkar. Karena dia bilang jam'i amirin wa mudnib, berarti jamak mudzakkar. Terus dari mana kita tahunya bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim? Ya, orang ada kata salim di situ. Kan begitu, ya. Nah, demikian. Hah? Ini ya-nya kok enggak ada hamzahnya? Oh, baik. Pertanyaan bagus. Ya-nya kok enggak ada hamzahnya? Jadi logat wabiyajrur, iya, ya-nya kenapa nggak ada hamzahnya, ya? Wabiyajrur, ya, pertanyaannya bagus. Jadi di dalam bahasa Arab terkait nama-nama bagi huruf hija itu ada dua logat. Ada yang mereka menamakannya dengan ba, ada yang mereka menamakannya dengan ba. Ada yang mereka menamakannya dengan kha, ada pula mereka yang menamakannya dengan kha. Ada yang mereka menamakannya dengan ta, ada yang mereka yang menamakannya dengan ta. Namun Al-Quran memilih bahasa yang tanpa hamzah, seperti contoh Taha. Jadi kalau biasa, kalau yang masyhur kan Taha, itu yang masyhur kan, gitu, ya. Iya, itu yang masyhur. Taha, itu yang masyhur. Namun Al-Quran justru memilih Taha, bukan Taha, gitu, ya. Iya, nah demikian, ya. Jadi kalau masyhur, ya, kalau yang masyhur kan ya Sin, namun Al-Quran justru memilihnya dengan Yasin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus, ya. Jadi memang ada dua lahja, memang ada dua logat di sana. Ada yang satu logat menggunakan hamzah di dalam nama huruf tersebut, ada yang satu tidak menggunakan hamzah di dalam nama huruf tersebut. Nah, perbedaannya hanya di situ. Alif ya sama alif, hamzah sama hamzah, shad sama shad, nggak ada yang berbeda. Jadi nggak ada yang satu bilang shad, yang satu bilang sha, nggak ada, ya. Jadi shad tetap shad. Mim tetap mim, nggak ada yang bilang mum, nggak ada, ya. Shin tetap shin, nggak ada yang bilang shin. Orang Indonesia yang bilang shin, yang saya tahu, ya, tapi nggak tahu, ya. Shin pakai mim, yang ada shin pakai nun, ya. Saya belum tahu yang pakai mim, ya.
belum pernah nemu kecuali orang Indonesia. Ya, mereka bilangnya sin dan shim. Ya, jadi alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra sin shim katanya. Ya, nggak tahu saya itu dari mana. Yang saya tahu sin shin pakai nun juga, maksudnya pakai n, bukan pakai m. Ya, jadi sin shin bukan sin shim. Ya, ini saya belum pernah tahu. Jadi yang lain yang saya tahu yang berbeda itu cuma yang huruf-huruf itu berakhir hamzah. Ada salah satu bahasa yang tidak mengakhirkannya dengan hamzah. Ada salah satu bahasa yang mengakhirkannya dengan hamzah di dalam penamaan huruf tersebut. Adapun yang lainnya yang bukan berakhiran hamzah, saya belum dapati perbedaan. Jadi ya shad, nggak ada perbedaan di sana. Ya mim ya mim, jadi nggak ada yang bilang mum. Kemudian nun ya nun, nggak ada yang bilang nin, begitu loh. Nah demikian. Nah dal ya dal. Ya, adapun kalau dalet ya, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Ya, dalet ya, itu bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya, ada yang bilang dalet namanya, tapi itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ya. Tapi coba ditelaah lagi ya. Yang saya tahu itu bukan bahasa Arab. Jadi kalau yang selain dari ba, ta, tha dan semisalnya itu nggak ada yang berbeda. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Ada pertanyaan lain? Baik, ya pertanyaan bagus, Mas. Jadi yang dirafa'kan di sini adalah salima jam'i amirin wa mudnib. Ya, ini yang selamat dari jamaknya si Amir, maksudnya kalimat Amir dan kalimat mudnib. Dzakara al-musannifu qismaini yu'rabani bil hurufi. Sebelumnya penulis telah menyebutkan, maksudnya Imam Ibnu Malik ya, kata syarih. Ini kita baca penjelasan syarih. Musannif telah menyebutkan dua qism yang di-i'rab dengan huruf. Apa itu dua qism tersebut? Masih ingat antum? Iya, isim musanna sama asma'us sittah ya. Kalau di sini asma'us sittah ya. Ya karena memang ada 6. Baik. Nah, jadi dzakara al-musannifu qismaini yu'rabani bil hurufi. Ahaduhuma al-asma'us sittah. Yang pertama adalah al-asma'us sittah. Watsani al-musanna, dan yang kedua adalah isim musanna. Wa qad taqaddama al-kalamu 'alaihima. Dan pembahasan tentang hal ini itu sudah sungguh telah berlalu ataupun sudah diterangkan. Thumma dzakara fi hadzal bait al-qism ats-tsalits. Kemudian di bait yang ini beliau menyebutkan qism yang ketiga. Qism yang ketiga dari apa ini? Iya, yang di-i'rab dengan huruf ya. Yang di-i'rab dengan huruf. Apa itu? Qism yang ketiga yang di-i'rab juga dengan huruf yaitu adalah jam'ul mudzakkaris salim. Wa huwa jam'ul mudzakkaris salim wa ma humila alaihi. Ya, jamak mudzakkar salim dan yang dinyatakan sebagai ataupun dikategorikan ya, wa ma humila alaihi, yang dibawakan ke jamak mudzakkar salim. Nah, demikian. Ini perlu dilatih. Jam'ul mudzakkaris salim mimu. Oh, iya, untuk dibiasakan ya. Wa huwa jam'ul mudzakkaris salimu. Ya, karena yang salim adalah jamaknya, bukan mudzakkarnya ya. Yang salim adalah jamaknya. Ini memang harus perlu dilatih, benar tadi kata Pak Yusuf ya. Karena kemana-mana Iya. pasti kebalik-balik aja. Ya, jadi maksudnya kita harus jeli menentukan man'utnya. Ya, mesti jeli menentukan man'utnya, jangan sampai yang bukan man'utnya kita nyatakan man'utnya. Dari mana kita mengetahui bahwa si fulan itu menyatakan man'ut padahal bukan man'utnya? Dari dia mengharakati. Ketika dia mengharakati jam'ul mudzakkaris salimi, berarti yang dia man'utin adalah mudzakkar, bukan jamaknya. Sementara secara bahasa Indonesianya saja kita bisa tahu bahwa yang selamat itu adalah jamaknya. Nah, kalau yang selamat jamaknya karena jamaknya itu bacaannya jam'u, berarti ya bacaannya salimu. Kan begitu. Mana ada salim ku naatkan ke mudzakkar lah, tapi kan bacaanmu jam'ul mudzakkaris salimi. Kalau bacaanmu jam'ul mudzakkaris salimi berarti man'utnya kau nyatakan adalah al-mudzakkar. Tapi kalau engkau membacanya jam'ul mudzakkaris salimu, barulah bisa kami menghukumi bahwa engkau menyatakan man'utnya adalah jam'u. Nah, begitu. Ya, kadang-kadang sebenarnya secara bahasa Indonesianya ataupun secara pemahamannya dia pun juga tahu bahwa yang dinaatin adalah jamak. Tapi di dalam pembacaannya justru dia mengkasrohkannya, kan begitu. Kecuali jamaknya kasroh. Ya, misalkan kedahuluan huruf jar min jam'il mudzakkaris salimi. Ya.
Itu pun tetap kita harus tahu secara hakikatnya bahwa man'utnya adalah jamak bukan mudzakkar. Ya, cuma kebetulan aja kasrah semua di situ kan gitu. Iya. Nah, demikian. Contohnya gini, ra'aitu babal masjidil jamilah. Baik. Ra'aitu babal masjidil jamilah. Iya. Nah, di sini kalau misalkan kita katakan ra'aitu babal masjidil jamilah, bukan jamilah, jamilah. Iya, jamilah. Baik. Ra'aitu babal masjidil jamilah. Nah, jika kita katakan demikian berarti yang indah adalah bab. Maksudnya yang bagus adalah bab. Tapi kalau kita katakan ra'aitu babal masjidil jamili berarti yang bagus adalah masjid. Maka ini kan bisa berpengaruh terhadap pemahaman. Wallahu a'lam. Hukumnya bisa jadi beda hukum. Iya, bisa jadi beda hukum. Nah, demikian. Iya. Wa i'rabuhu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Dan i'rabnya, ya i'rab bagi jamak mudzakkar salim ini, wa ma humila alaihi ini, itu adalah dengan waw tatkala rafa dan dengan ya tatkala nasab dan jar. Ya, jadi cuma ada dua perubahan ya. Cuma ada dua perubahan seperti halnya isim musanna, alif sama ya saja. Nah, jamak mudzakkar salim juga cuma ada dua perubahan, waw sama ya saja. Wa asyara biqaulihi amirin wa mudhnibi ila ma yujamma'u hadzal jama'. Atau yujma'u hadzal jama'. Dan kita tahu ya, dan kita tahu bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim, ya maksudnya jamak mudzakkar ya salim, itu tersirat dalam pernyataan muallif amir wa mudnib. Karena nggak mungkin ini jamak muannas salim. Ya. Jadi kita tahu ya ila ma yujamma'u hadzal jama', ya, ataupun ma yujma'u hadzal jama' itu tersirat dalam pernyataan muallif amir wa mudnib. Jadi atau kalau kita letterlekkan wa asyara biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan dengan pernyataannya amir wa mudnib kepada jamak ini. Yaitu apa? Kepada jamak mudzakkar salim. Ila ma yujma'u hadzal jama'. Wa huwa qisman. Dan jamak mudzakkar salim ini terbagi kepada dua, jamid wa sifah. Jamidun wa sifatun. Jadi ada jamak mudzakkar salim jamid, ada jamak mudzakkar salim sifah. Fayushtaratu fil jamidi ay yakuna 'alaman li mudzakkarin 'aqilin khaliyan min ta'it ta'nitsi wa min at-tarkibi. Dan untuk jamak mudzakkar salim yang jamid, ya yang dari kism jamid, itu disyaratkan, jadi ada syaratnya, ada apa namanya, ada ketentuannya, ayyakuna alaman, itu harus berupa alam. Jadi kalau yang terdiri dari jamid ini harus berupa alam. Kalau bukan alam nggak bisa, harus berupa alam. Itu pun alam limudzakkarin, ya. Alam limudzakkarin. Kalau alam muannas juga nggak bisa. Itu pun yang khalian min ta'it ta'nits, yang tidak diakhiri dengan tak marbutah. Kalau yang diakhiri dengan tak ta'nis, maka nggak bisa juga. Ya. Jadi seperti Hurairah umpama, atau Hamzah, ya, Hamzah, atau apa lagi yang Usamah. Ya, ini nggak bisa. Kenapa? Tidak khali ataupun tidak kosong dari ta'ut ta'nis. Wa minat tarkib, dan khali dari tarkib. Maksudnya di sini adalah yang dimaksud dengan at-tarkib di sini ya adalah tarkib masji, bukan seluruh tarkib ya. Kalau tarkib idhafah nggak apa-apa. Ya. Sebentar ya, wa minat tarkib. Iya, kalau tarkib idhafah nggak ada masalah ya. Baik, demikian. Adapun yang tidak dibenarkan adalah at-tarkib masji. Yang dimaksudkan di sini adalah tarkib masji. Wallahu alam. Jadi khalian min ta'it ta'nis wa minat tarkib, itulah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dari kelompok yang jamid. Jadi dari kelompok yang jamid ini disyaratkan sebuah alam, ya, dia itu dinyatakan sebagai alam bagi mudzakkar bukan bagi muannas. Kemudian yang aqil bukan yang ghairu aqil, ya, aqil karena di sini li mudzakkarin aqilin, mudzakkar yang aqil bukan yang li ghairi aqil. Khalian min ta'it ta'nis, tidak terdapat ta'ut ta'nis, wa minat tarkib, dan tidak terdapat tarkib.
Maksudnya di sini at-tarkib adalah tarkib masji, wallahu alam. Sendiri bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia jamid. Jamid itu baku, iya. Iya, baku, jamid. Jamid maksudnya baku, lawan dari iya. Nah, lawan dari mustaq gitu ya. Baik. Jadi dia nggak bisa diambil dari fiil. Maksudnya jamid ini yang tidak ada fiilnya gitu. Bukan, jamid bukan tidak ada fiilnya. Jamid itu dia tidak muncul dari yang selainnya. Bukan nggak ada fiilnya, bisa saja dia ada fiilnya. Contoh seperti isim masdar, ya kan gitu. Darbun, ya dapat memunculkan daraba. Hanya saja darbun ini dia tidak muncul dari lainnya karena dia bakunya. Ya, dia bahan bakunya gitu. Dia jamidnya. Kayak mauzun. Nah, kalau mauzun memang tidak ada fiilnya. Cuma maksudnya tidak ada ketentuan. Ya, kita nggak bisa menyatakan bahwa jamid itu nggak punya fiilnya. Bukan begitu. Jamid itu yang tidak muncul dari selainnya. Nah, kemudian jamid ini memang ada dua. Ada yang tidak ada fiilnya, ada justru yang ada fiilnya. Yang tidak ada fiilnya itu disebut dengan ismud dzat, yang tidak ada yang tidak ada fiilnya disebut dengan dzat, yang ada fiilnya disebut dengan makna ataupun masdar. Wallahu alam. Ya, jadi jamid terbagi lagi kepada dua. Ya mungkin itu di Mulakhas kayaknya ada ya. Coba antum lihat di Mulakhas. Ya, pernah baca? Ya, baik, masyaallah. Hah? Oh, masyaallah. Ya, jadi silahkan nanti cek ya. Kalau nggak salah ada di Mulakhas pembahasan hal tersebut. Intinya jamid itu bukan nggak ada fiilnya. Yang tepat adalah jamid tidak muncul dari selainnya. Ya, tidak muncul dari selainnya. Ada yang dia hanya berdiri sendiri, ada justru dia punya konjugasi, tapi dia nggak muncul dari konjugasinya dia gitu loh. Justru dia yang memunculkan selainnya. Dia yang memunculkan selainnya. Itulah jamid. Darbun itu mustaq. Bukan, darbun itu justru jamid. Iyalah, karena dia nggak muncul dari selainnya. Sebab dia tidak muncul dari selainnya. Dialah yang memunculkan selainnya. Darbunlah yang memunculkan daribun. Darbunlah yang memunculkan daraba. Darbunlah yang memunculkan yadribu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Dia punya nggak di bagian kedua Mulakhas? Pernah nengok? Siapa? Itu penjelasan di bagian kedua Mulakhas. Di terjemahan aja ada. Gimana yang Ada. Ada terjemahannya? ada semua. Cobalah nanti dilihat ya. Saya pun lupa juga pembahasan itu ada di mana. Baik. Ya di Jami'ud Durus pun pasti ada saya rasa ya. Iya. Kemudian fayusytaratu fil jamidi kok ngulang lagi fa in lam yakun ya fa in lam yakun alaman lam yujamma bil wawi wan nuni ya. Fa in lam yakun alaman lam yujamma bil wawi wan nun. Kalau dia bukan berupa alam ya, kalau dia bukan berupa alam maka tidaklah dijamakkan dengan waw dan nun. Nun imbuhannya itu ya, yang imbuhan yang biasa kita kenal yang ada pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Fala yuqal, maka tidak bisa kita katakan pada kata rajulin ya, pada kata rajulun rajuluna. Enggak bisa. Ya, jadi fala yuqal fi rajulin rajuluna. Kenapa? Karena rajul bukan alam. Ya, karena rajul bukan alam. Ya, rajul ini bahasa Indonesianya laki-laki ya. Jadi laki-laki itu bukan alam. Kenapa? Karena disyaratkan harus alam. Kalau bukan alam, lam yujamma bil wawi wan nun. Ya. Au bil ya'i wan nun. Jadi nggak akan bisa kita jamakkan dengan waw dan nun ataupun dengan ya dan nun. Fala yuqal fi rajulin rajuluna. Jadi janganlah pula kita mengatakan pada kalimat rajul rajuluna. Naam. Ya. Idza sughira jaza dzalika. Nahwu rujail wa rujailuna. Benar, memang iya, jika dia ditasghir boleh memang dijamak mudzakkar salimkan. Seperti rujailun. Ini merupakan tasghir dari rajulun. Nah, ini bisa dijamak mudzakkar salimkan dengan mengatakan rujailuna. Loh kok gitu? Li'annahu wasaf. Karena dia di situ jadi sifat, tidak lagi menjadi di situ statusnya berubah menjadi sifat begitu. Ya. Nah demikian. Jadi ketika kita bilang rujailun, dia statusnya jadi sifat. Nah begitu. Wa in kana alaman, ya. Karena ya sebentar, kira-kira ini kayak kita membilangkan laki-laki itu laki-laki yang kolot, gitu ya. Rujailun laki-laki yang kolot.
kan gitu. Atau laki-laki pecundang kan gitu. Nah, jadi kan berarti kan ada sifatnya. Nah, oleh karena itu ketika kita tasghir rajulun menjadi rojailun, dia jadi sifat. Oleh sebab itulah orang Arab bisa menjamak mudzakkar salimkannya. Ataupun menjamakkan ke mudzakkar salim gitu ya. Gimana bahasanya? Wa in kana alaman li ghairi mudzakkarin lam yujamma bihima. Ya. Dan jika ya, alam itu ya, dan jika wa in kana alaman, dan jika dia itu berupa alam tapi bukan untuk bukan untuk bukan untuk mudzakkar, ya bukan untuk mudzakkar, maka tidak dapat dijamak dengan keduanya. Ya, maka tidak dapat dijamak dengan keduanya. Fala yuqal fi Zainab Zainabuna. Walau Zainab adalah alam, tapi alamnya bukan untuk mudzakkar, maka tidak pula kita bisa mengatakan Zainabu dengan ucapan Zainabuna. Wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Dan begitu juga jika alamnya itu untuk mudzakkar tapi tidak berakal. Fala yuqal fi lahiq. Iya. Ghairi aqilin, tidak berakal. Li mudzakkarin ghairi aqilin. Apa lain cetakan? Wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Ana langsung aqilin. Wow. Enggak ada ghairnya. Punya anta? Oh sama ya Mas ya? Punya Bang Budi? Wa in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin. Ada. Fala yuqal. Iya, berarti mungkin penyantai yang salah ya barangkali. Baik. Jadi wa kadza in kana alaman li mudzakkarin ghairi aqilin, dan begitu juga jika dia itu alam mudzakkar tapi tidak untuk yang berakal, fala yuqal, maka ini juga nggak bisa dinyatakan sebagai jamak mudzakkar salim. Sehingga kita tidak bisa mengatakan fi lahiq pada kata lahiq, yang lahiq ini merupakan nama bagi faras, kuda, ya, dengan mengatakan lahiquna. Kenapa? Karena dia bukan aqil, bukan yang berakal. Ya. Wa in kana fihi ta'ut ta'nis fakadzalika la yujamma bihima. Dan juga apabila dia itu alam mudzakkar tapi padanya terdapat ta'ut ta'nis, maka juga tidak bisa dijamakkan dengannya. Tidak dapat dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim dan ma humila alaihi. Fala yuqal fi Talha Talhuna, enggak bisa. Ya. Jadi nggak bisa kita katakan pada kalimat Talha dengan Talhuna. Wa ajaza dzalikal Kufiyun. Namun ya, mazhab Kufah justru membolehkannya. Ajaza membolehkan. Ya. Jadi Kufah, ya orang-orang Kufah justru membolehkan hal tersebut. Ya, ini Talha dia bilang bisa Talhuna. Hamzah dia bilang bisa Hamzuna, begitu. Tapi ada marbutoh dibuang gitu. Hah? Iya, dibuang dulu tak marbutohnya tapi ya. Tak marbutohnya dibuang dulu. Jadi Usamah Usamuna, begitu. Iya, Muawuna, begitu. Iya, Muawuna. Nah, demikian. Ya itulah bagi Kufah ya. Jadi wajaza dzalikal Kufiyun. Ya, Kufah membolehkan hal demikian. Jika memang ternyata di teman-teman kita itu ada 3 orang yang bernama Talha, maka kita bisa katakan Talhuna di Kufah. Ya, nah demikian. Wa kadzalika idza kana murakkaban. Dan begitu juga apabila dia itu alam mudzakkar tapi tarkib. Ya. Maksudnya tarkib masjid di sini ya. Maka enggak bisa. Fala yuqal fi sibawaihuna, enggak bisa. Ya. Maka janganlah engkau katakan pada lafaz sibawaihuna. Jadi kalau misalkan teman kita ada 3 orang yang bernama Sibawai, ya maka janganlah katakan Sibawaihuna. Wa ajaza ba'dhum, tapi sebagian mereka yang ngebolehin ya dengan mengatakan Sibawaihuna. Nah demikian. Wa yushtaratu fi sifati an takuna. Oh ya, kalau misalkan antum pengen jawaban terkait kalau gitu bagaimana menjamakkan Sibawai itu, jawabannya ada di catatan kaki ya kalau di buku kami. Ya, ada di catatan kaki.
Jadi kalau ingin menjamakkan jamak sibawai itu dzawu sibawai. Ya. Dzawu sibawai. Nah demikian. Wallahu a'lam. Iya, dzawu sibawai. Hah? Yang mana? Dzawu sibawai. Itu Zawi. Oh, itu kan karena ada ala. Oh ya. Iya, ala dzawi sibawaihi. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Itu jika kita ingin menjamakkan lafaz sibawai. Kemudian untuk yang lainnya juga ada di catatan kaki itu ya. Wa yushtaratu fi sifati an takuna sifatan li mudzakkarin aqilin. Wa yushtaratu fi sifati an takuna sifatan li mudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'it ta'nisi laysat min babi af'ala fa'la wala min babi fa'lanu fa'la. Dan disyaratkan ya, jadi ini kita masuk ke pembahasan kism jamak mudzakkar salim yang kedua. Jadi kan tadi yang jamid, nah ini yang sifat. Nah, kalau yang jamid tadi disyaratkan harus alam, ya, yang jamid itu disyaratkan harus alam, kemudian harus aqil, kemudian harus kosong dari ta'ut ta'nis dan kosong dari tarkib, kan gitu ya. Jadi bukan tidak terdapat padanya ta'ut ta'nis dan dia bukan terdiri dari tarkib masji. Adapun kalau yang sifat ya jamak mudzakkar salim dari yang sifat, maka juga punya syarat. Wa yustaratu fis sifah, dan disyaratkan pada jamak mudzakkar salim dari jenis sifat an takuna sifatan. Dia harus berupa sifat. Ya namanya. Baik, an takuna sifatan. Dia harus berupa sifat. Ya, jadi jamak kalimah yang ingin kita jadikan jamak mudzakkar salim tersebut harus berupa sifat. Li mudzakkarin, bagi mudzakkar. Jadi mungkin sebenarnya di sini beliau ingin menerangkan tentang fokusnya kepada limudzakkarin ini ya. Jadi antakuna sifatan limudzakkarin, jangan pula sifat bagi muannas, kan begitu maksudnya. Jadi makanya di sini disebutkan antakuna sifatan limudzakkarin. Ya, jadi untuk yang sifat disyaratkan dia itu sifatnya untuk mudzakkar. Ya, antakuna sifatan limudzakkarin aqilin, lagi berakal. Khaliyatan min ta'it ta'nisi dan tidak terdapat ta'ut ta'nis. Jadi sifatnya tersebut tidak terdapat ta'ut ta'nis. Laisat min babi af'ala fa'la, dan juga bukan dari bab ya, maksudnya sifatnya itu bukan dari bab af'ala fa'la, af'alu fa'la, dan juga bukan dari bab fa'lanu fa'la ya. Nah dari bab ini nggak bisa. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan juga sifat tersebut ya, dan juga sifat tersebut bukan ataupun tidak termasuk yang mudzakkar dan muannasnya sama. Mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannasu. Yastawi sama. Iya. Itu juga gitu loh. Nanti akan diterangkan apa yang dimaksud dengan definisi ataupun syarat-syarat yang terdapat pada sifat ya. Beliau akan menerangkan masing-masing setiap penjelasan yang ada di dalam syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang berupa sifat. Ya intinya tadi syarat-syaratnya antakuna sifatan limudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'it ta'nis laisat min bab af'ala fa'la laisat min bab fa'lanu fa'la laisat mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Nah, kita terangkan, fa kharaja biqaulina sifatan limudzakkarin, maka pernyataan kita sifatan limudzakkarin, maksudnya pernyataan syarih di sini, ya. Maka pernyataan kita sifatan limudzakkarin itu tidak termasuk makana sifatan limuannatsin. Tidak termasuk jika dia itu sifat bagi muannas. Fala yuqal fi haid. Haiduna. Kenapa? Karena ini sifat muannas. Mereka Iya. kalau laki-laki itu haid. Iya, nggak bisa, kan gitu. Kenapa? Karena ini sifat muannas. Fala yuqal fi haid haiduna. Walau nggak ada tamar butohnya. Iya, walau nggak ada tamar butohnya. Nah, makanya tadi kan ada dua. Antakuna sifatan limudzakkarin aqilin khaliyatan minat ta'it ta'nis. Kenapa? Ada sifat muannas yang dia itu justru tidak ada ta'ut ta'nisnya. Jadi memang dua-dua harus diterangin gitu. Jadi ketika kita katakan sifatan limudzakkarin pada syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang dari sifat,
itu tidak termasuk ataupun mengeluarkan sifat li muannas. Jadi sifat li muannas itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Oleh karena itu haid jangan katakan haiduna. Ya. Lalu harus katakan apa? Ada di catatan kaki. Wa kharaja biqaulina aqil. Ya, wa kharaja biqaulina aqil. Dan ketika kita katakan aqil di dalam syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang berupa sifat ini, itu tidak termasuk makana sifatan li mudzakkarin ghairi aqilin. Apabila dia itu sifat untuk mudzakkar yang bukan aqil. Fala yuqal fi sabiq, sifat faras, ya, sabiquna. Maka jangan katakan pada lafaz sabiq di mana dia menjadi sifatnya si kuda, ya, kudanya laju, ya, duluan, kan sabiq, sabiquna. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini sifat untuk ghairu aqil. Tapi kalau dia sabiqnya sifat untuk Muhammad atau untuk manusia, ya bisa. Karena manusia aqil. Tapi jika dia itu sifat untuk ghairu aqil, maka jangan katakan sabiquna. Atau misalkan jamil. Tapi yang kita jamilkan adalah masjid atau rumah, maka jangan pula katakan al-buyutu jamiluna. Ya, kan begitu. Tapi kalau orang baru bisa. Orang gila punya nama. Iya, orang gila punya nama. Namanya mau dijamak mudzakkar salimkan, alam, ya. Maka dia alam. Nah, demikian. Iya, misalkan namanya sama-sama Muhammad, orang gila ini, ya Muhammaduna, karena dia alam. Ya kan? Nah, terus dia bukan ghairu aqil, ya, tapi izalatul aqal, ya. Iya, bukan apa namanya, bukan ghairu aqil, hanya saja dia izalatul aqal, ya. Iya, hilang akalnya gitu. Bukan dia nggak berakal, hanya saja hilang akalnya gitu. Nah, demikian. Hah? Iya, kalau itu boleh karena dia masuk kategori aqil, cuma akalnya lagi hilang aja gitu. Lagi izalah. Bukan li ghairi akil, ya. Kalau yang tidak berakal itu seperti ayam, itu memang tidak berakal. Kalau bukan izalatul akal, yang artinya ayam kadang-kadang bisa berakal, enggak, ya. Iya kan? Jadi itu dia. Nah, demikian. Kemudian wa kharaja biqaulina khaliyatan min ta'it ta'nis, dan perkataan kita khaliyatan min ta'it ta'nis, ya, khaliyatan min ta'it ta'nis itu tidak termasuk maka nasifatan limudzakkarin aqil, ya, maka nasifatan limudzakkarin aqil walakin fihi ta'ut ta'nis. Kenapa kita harus bilang khaliyatan min ta'it ta'nis, enggak yang tidak terdapat ta'ut ta'nis? Karena di sana masih ada sifat mudzakkar aqil, akan tetapi padanya terdapat ta'ut ta'nis. Gitu. Akan tetapi padanya terdapat ta'ut ta'nis. Oleh karena itulah kita beri catatan dengan mengatakan khaliyatan min ta'it ta'nis. Karena yang jika dia itu terdapat ta'ut ta'nis, padahal dia sifat untuk mudzakkar aqil, dia sifat untuk mudzakkar aqil walakin fihi ta'ut ta'nis, maka ini tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Allamah. Nah, kalau khalifah itu bukan sifat. Ya, itu bukan sifat, ya. Khalifah bukan sifat. Nah, seperti allamah ini baru sifat. Ya, ini termasuk isim sifat. Misalkan Budi al-allamah, kan gitu, ya. Ya, Budi al-allamah. Nah, demikian. Iya. Fala Jadi fala yuqal fihi, maka tidak bisa kita katakan pada allamah allamuna. Enggak bisa, ya. Wa kharaja biqaulina, jadi oleh karena itulah tadi ada catatan ataupun ada syarat khaliyatan min ta'it ta'nis. Kemudian selanjutnya wa kharaja biqaulina laysat min babi af'alu fa'la'u, ya, min babi af'alu fa'la'u maka nakadzalika, dan tidak termasuk, ya, ketika kita katakan laysat min babi af'alu fa'la'u, ya, adalah yang dari bab tersebut, ya, maka nakadzalika, jadi tidak termasuk yang dari bab tersebut karena kita katakan laysat min babi af'alu fa'la'u. Jadi kalau dia dari bab tersebut itu tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya ahmaru,
merah, yang merah. Dan fa inna muannatsahu hamra. Ya. Kemudian muannasnya adalah hamra. Jadi berarti af'alu fa'la'u. Af'alu fa'la'u. Af'alu mudzakarnya, fa'la'u muannasnya. Contohnya ahmaru hamra'u. Ya, fa innahu muannatsahu hamra'u. Fala yuqalu fihi ahmaruna. Enggak bisa. Kenapa? Ini dari bab af'alu fa'la'u. Karena ini dari bab af'alu fa'la'u. Jadi nggak bisa kita katakan ahmaruna. Ini syaratnya. Wa kadzalika ma kana min bab fa'lanu fa'la. Begitu juga yang muncul dari bab fa'lanu fa'la. Maksudnya fa'lanu mudzakarnya, fa'la muannasnya. Contoh sakran, yang mabuk. Wa sakra, ini muannasnya. Ya, ini muannasnya. Fala yuqal sakranuna. Jadi nggak bisa kita jamak mudzakkar salimkan. Wa kadzalika idza stawa fil wasfil mudzakkari wal muannatsi. Dan begitu juga apabila sifat tersebut sama mudzakkar dan muannasnya. Ini juga nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contoh saburun wa jarihun. Fa innahu yuqal rajulun saburun. Karena kalimat sabur ini kita akan dengar rajulun saburun. Ya, kita akan dengar di sana rajulun saburun, dan kita juga akan dengar di sana imra'atun saburun. Sama. Sabar. Iya, saburun, sabar. Jadi laki-laki kita bilang rajulun saburun, laki-laki yang sabar. Perempuan pun nanti kita bilang begitu juga, imra'atun saburun. Nah, berarti kan mudzakkar dan muannasnya itu sifatnya sama. Nah, berarti saburun ini nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau sabirun baru bisa. Nah, demikian. Ada di sabur saja. Iya. Dan sabir aja. Bukan hanya sabir ya, tapi ada juga di sana nanti saburun. Nah, jadi yang ini nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Amiyah, berarti Bukan amiyah ya. Kalau antum mau membuktikan amiyah atau tidaknya, periksa kamus, periksa mu'jam. Apakah kalimat tersebut ada atau tidak ada? Kemudian setelah kita lihat di mu'jam kalimat itu ada, itu pun nggak serta-merta langsung bisa kita nyatakan bahwa kalimat itu fasih atau fusha. Kita lihat dulu, kita gunakan untuk apa? Jika kita gunakan untuk makna yang tidak terdapat ataupun tidak tercantum di dalam mu'jam, maka juga masuk kategori amiyah. Walaupun kalimat itu ada dalam bahasa Arab, tapi maknanya, makna penggunaannya tidak didapati di dalam mu'jam, maka ini juga masuk kategori amiyah, walau ada. Walau ada. Contoh, misalnya apa ya? Apa misalnya? Iya, tapi cukup banyak ya, cukup banyak di mana kalimat itu ada di dalam bahasa Arab, tapi penggunaannya tidak seperti yang dimaukan oleh orang-orang Arab yang asli. Wallahu a'lam. Hanya saja itu digunakan oleh orang-orang Arab belakangan. Kalimat itu memang ada, ya, terakui di dalam mu'jam bahwa lafaz itu ada. Hanya saja maknanya berganti, berubah gitu ya. Maknanya digunakan untuk yang lain. Nah, demikian. Fala yuqal fi jam'il mudzakkar salim saburuna wala jarihuna. Nah, demikian. Wa asyara al-musannif rahimahullah ila al-jamidil jami'i lisyuruti allati sabaqa dzikruha biqaulihi amir fa innahu alamun li mudzakkarin aqilin khalin min ta'it ta'nis wa min at-tarkib fa yuqal fihi amiruna wa asyara ila dan penjelasan kita ini, ya, penjelasan kita ini, ya, ini terkait masalah syarat-syarat pada jamak yang jamid, ya, syarat-syarat pada jamak yang dari jenis jamid, itu tersirat dalam pernyataan musannif rahimahullah, ya, tersirat dalam pernyataan musannif rahimahullah, yaitu amir, ya, kalimat amir. Jadi penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi terkait masalah syarat-syarat jamak yang berupa jamid, ya, syarat-syarat jamak yang berupa jamid itu tersirat dalam pernyataan musannif yang perkataan beliau amir, ya, yang perkataannya adalah amir.
Kenapa? Karena Amir ini fa innahu alamun limudzakkarin aqilin khalin min ta'it ta'nisi wa min at-tarkibi. Nah, itulah kenapa muncul syarah seperti ini. Ya. Nah, demikian. Jadi maksudnya di sini syarih ingin mengatakan bahwa aku menjelaskan begini ini ada dasarnya. Ya, dasarnya adalah pernyataan imam sendiri, yaitu ketika imam mengatakan Amir. Ya, ketika imam memberikan contoh jamak mudzakkar salim dengan menyatakan Amir, berarti syaratnya apa? Harus alam mudzakkar, alam di mudzakkar, aqil, khal, min ta'it ta'nis wa min at-tarkib. Nah, demikian. Boleh Amiruna. Hah? Amiruna. Ya memang iya. Justru ini menjadi dalil ya. Lafaz Amir yang dicontohkan di dalam apa yang diutarakan di dalam baitnya Imam Ibnu Malik ini menjadi dalil atas syarat-syarat yang dinyatakan oleh syarih sebagaimana pernyataan syarih. Ya. Wa asyara al-musannif ila al-jamidil jami'i lisyuruti allati sabaqa dzikruha biqaulihi Amir. Jadi dengan adanya pernyataan musannif Amir ya, ini menyiratkan terhadap apa yang setelah kita jelaskan terkait syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang dari jamid. Nah, begitu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Fayuqalu fihi amiruna. Ya. Maka amir ini bisa dinyatakan amiruna. Wa asyara ila sifatil madhkurati ya. Awalan biqaulihi wa mudhnibi. Fa innahu sifatun limudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'it ta'nisi walaysat min babi af'ala fa'la wala min babi fa'lanu fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannats fayuqal fihi mudhnibuna. Dan terkait penjelasan tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat jamak mudzakkar salim dari berupa sifat yang kita uraikan tadi itu tersirat dalam pernyataan musannif dalam perkataannya mudhnib ya. Pada contoh yang dia berikan yang kedua yaitu mudhnib. Karena mudhnib adalah sifat untuk mudzakkar lagi aqil, lagi kosong dari ta'ut ta'nis, lagi bukan dari bab af'ala af'alu fa'la, lagi bukan dari bab fa'lanu fa'la, lagi bukan dari jamak yang mudzakkar dan muannasnya sama. Karena mudnib kalau muannas itu mudnibah. Itulah syarat-syarat yang ditemukan oleh syarih terhadap baitnya musannif. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.